Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk tetap memuji menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami perlu kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kami. Roh Kudus akan mengurapi kami, menolong kami untuk terus memahami setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Oke, silakan duduk kembali ya Tuhan. Selamat malam semuanya. Shalom. Semuanya percaya malam hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang percaya boleh lambaikan tangan. Haleluya. Saya pribadi bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih buat pemimpin gereja yang memberikan kami kepercayaan. Kami yang masih muda bisa diberikan kepercayaan untuk bisa bagikan kebenaran firman Tuhan di panggung ini. Haleluya. Sebelum saya masuk dalam perenungan firman Tuhan, saya bertanya, di sini mana yang usianya 20 sampai 40 tahun boleh angkat tangan? Yang 20 sampai 40 tahun. Oke, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa hadir bersama-sama dengan kami dalam pelayanan ibadah ProX, Professional Excellence, bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Percayalah kalau saudara bergabung dalam komunitas ini, saudara tidak akan rugi. Karena saudara akan bertemu dengan orang-orang yang luar biasa yang mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan terutama saudara akan bertemu dengan Tuhan Yesus, sumber pemulihan kehidupan kita. Amin saudara? Haleluya. Jadi hari Rabu ini ada ibadah FA gabungan, ibadah ProX digabung, FA digabung. Jadi kalau saudara ada kesempatan, boleh sediakan waktu untuk 7:30 nanti gabung di lantai bawah untuk sama-sama kita beribadah. Pada hari Jumat, 2 minggu depan, bukan Jumat ini, Jumat minggu depan, saudara boleh sama-sama gabung pada jam 7 malam untuk bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Oke, semuanya siap bergabung dengan kami yang masih muda? Oke. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh dua orang muda yang luar biasa tadi pagi, yaitu Pastor Fani Lumintang dan Edo Menumpil. Mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan luar biasa yang sangat memberkati. Edo Menumpil, maaf saya minta maaf. Edo Tanesia, mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan luar biasa, dengan dahsyat, dan saya sendiri sangat diberkati. Nah Bapak Ibu Saudara, saya masih akan bicara tentang Roh Kudus hari ini. Jadi tema khotbah hari ini adalah tujuan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merayakan perayaan yang sangat penting. Yaitu kita merayakan hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Dan itu bertepatan pada hari raya Pentakosta. Dan ini satu hal yang sangat penting karena kita tahu kebangkitan gereja pertama kali terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan di mana Petrus kemudian berkhotbah dan kita melihat di situ di Alkitab ditulis ada banyak orang bertobat, ada 3.000 orang bertobat datang kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus dicurahkan 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi 40 hari setelah Yesus bangkit Saudara, Alkitab mengatakan berulang-ulang kali selama 40 hari Yesus bertemu dengan murid-muridnya, dia beritakan kerajaan Allah berulang-ulang kali. Dan kemudian dia naik ke surga. Dan setelah itu 10 hari, murid-murid diperintahkan untuk tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang akan dicurahkan. Dan mari kita lihat kisahnya pada Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan bilang begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi setelah 10 hari mereka berdoa menanti-nantikan Roh Kudus dicurahkan, Alkitab kemudian mengatakan, maka tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing, dan mereka mulai penuh dengan Roh Kudus dan mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita baca kelanjutan pembacaan ini, kita akan menemukan kemudian Petrus mulai berkhotbah. Ketika orang menyangka bahwa orang mengatakan bahwa orang-orang ini lagi mabuk, Petrus mulai berkhotbah mengatakan bahwa apa yang sementara terjadi ini itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Dan setelah Petrus berkhotbah menyampaikan tentang Kristus Yesus, Alkitab mengatakan 3.000 orang bertobat.
Ini sesuatu yang betul-betul luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, lewat pembacaan ini saya ingin menjelaskan begini. Bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan. Yang setuju katakan amin. Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan itu disediakan, diberikan bagi setiap orang yang percaya. Jadi kita tidak lagi menantikan Roh Kudus dengan kita berdoa 10 hari. Berharap Tuhan berkemurahan, kemudian Tuhan berikan Roh Kudus kepada kita. Bukan seperti itu. Kita tidak lagi, kita berpikir, oh Tuhan mungkin masih tahan. Jadi Tuhan mau tunggu waktu, baru Tuhan akan berikan kita Roh Kudus. Tidak seperti itu. Roh Kudus sudah dicurahkan. Bagian kita adalah kita menerimanya. Amin. Kita menerimanya dengan iman. Mari kita lihat satu ayat saudara. Galatia pasalnya yang ketiga. Bagaimana kita menerima Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan buat kita. Galatia pasal 3. Galatia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan bilang begini. Maaf, bukan Galatia pasal 3 saudara. Maaf saudara. Dikatakan begini. Galatia pasal 3 ayat yang ke-16 firman Tuhan begini. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Maaf saudara. Intinya ayat itu disebut, sudah dijelaskan bahwa kita menerima Roh Kudus ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita menerima Roh Kudus ketika kita mendengar berita Injil dan kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita menerima Roh Kudus. Makanya malam hari ini Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yakin dan percayalah bahwa Roh Kudus sudah tinggal dalam kehidupan kita. Setuju katakan amin. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus sudah ada dalam kita. Nah pertanyaannya begini, siapakah Roh Kudus itu? Tadi pagi Pastor Fandi menjelaskan siapakah Roh Kudus itu. Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa sekalipun Dia berkuasa. Roh Kudus bukan sekedar burung merpati atau air atau minyak. Itu memang itu lama-lama Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Amin. Dia seorang pribadi. Dan yang luar biasanya begini. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal dan Alkitab mengatakan Roh Kudus tersebut tinggal di dalam kita. Amin. Mari kita lihat satu ayat, saudara. Kita lihat beberapa ayat, maaf bukan satu ayat, beberapa ayat. Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes pasal 14, ayatnya yang ke-16 sampai ayat 17. Firman Tuhan bilang begini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia apa? Menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu Jadi ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus yang adalah Allah, Alkitab mengatakan Dia menyertai kita dan bukan cuma menyertai, tapi Roh Kudus tersebut yang adalah Allah tinggal di dalam kita. Saya tahu samping kiri kanan bilang Roh Kudus tinggal dalam kita. Allah yang berkuasa itu Dia tinggal dalam kita. Dia menyertai kita untuk selama-lamanya. Jadi kalau Tuhan yang Maha Kuasa ada bersama-sama dengan kita, jangan takut dengan tantangan kehidupan. Jangan takut dengan apapun, karena percayalah Roh Kudus akan mampukan kita untuk menghadapi segala tantangan dalam kehidupan yang kita alami. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi sungguh luar biasa. Roh Kudus yang adalah Allah itu tinggal dalam kita. Dia berada dalam kita dan inilah yang membedakan kita dengan umat Tuhan yang ada di perjanjian lama. Umat Tuhan di perjanjian lama, Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus tidak tinggal dalam mereka. Tapi Roh Kudus cuma hinggap atas beberapa orang, bukan pada semua orang. Cuma pada beberapa orang yang ditugaskan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu. Di mana Tuhan berikan mereka tugas spesifik untuk mereka melakukan sesuatu. Contohnya Yusuf. Roh Kudus ada hinggap atasnya.
Kita bisa baca juga, kita bisa baca kitab hakim-hakim. Ada banyak hakim-hakim yang ditulis bawah Roh Kudus hingga atas mereka, dan mereka punya tugas khusus untuk mereka lakukan. Tapi Roh Kudus tidak tinggal dalam mereka. Berbeda dengan kita umat Tuhan di perjanjian baru. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ada bersama-sama dengan kita. Jadi seharusnya begini, kita umat Tuhan di perjanjian baru harusnya lebih dahsyat daripada umat Tuhan yang ada di perjanjian lama. Amin. Karena umat Tuhan di perjanjian lama, saudara, mereka tidak mengalami yang namanya kelahiran baru. Karena Roh Kudus tidak tinggal dalam mereka. Cuma hinggap atas beberapa orang untuk sebuah tugas yang Tuhan percayakan untuk mereka lakukan. Tapi kita di umat perjanjian baru karena karya Kristus disalib, Roh Kudus tinggal dalam kita. Sehingga kita mengalami yang namanya kelahiran baru. Dan seharusnya kalau Roh Kudus tinggal dalam kita, kita sudah dilahirkan kembali, harusnya kita lebih taat, kita lebih setia, kita lebih luar biasa daripada umat Tuhan di perjanjian lama. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, Roh Kudus tinggal dalam kita. Kita sudah mengalami kelahiran baru. Seharusnya kita adalah orang-orang yang dahsyat dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saudara memang seperti Ibu Gembala tadi katakan. Roh Kudus tinggal dalam kita. Di dalam berarti tidak bisa kita lihat. Setuju ya saudara? Yang perlu kita lakukan adalah kita harus bangun kepercayaan kita. Bangun iman kita. Bahwa Roh Kudus itu sudah ada dalam kita. Ingat Bapak Ibu Saudara. Orang benar hidup bukan karena melihat. Tapi karena percaya. Jadi hari ini sekali lagi bagi saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, percayalah Roh Kudus sudah tinggal dalam kita. Dia Allah yang luar biasa ada bersama-sama dengan kita. Dan kalau dia bersama-sama dengan kita, percayalah. Bersama dengan Tuhan pasti kita akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Amin. Nah apa karya Roh Kudus dalam kehidupan percaya? Dengan cepat akan saya sampaikan saudara. Roh Kudus mengubah status kita. Kita dulu anak-anak kegelapan. Tapi karena Roh Kudus tinggal dalam kita, kita mengatakan, Roh itu bersama dengan Roh kita, bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus masuk dalam hidup kita, mengubah status kita, menjadikan kita anak-anak Allah. Kita bukan lagi anak-anak kerajaan kegelapan, tapi kita anak-anak kerajaan Allah. Nah kalau kita adalah anak-anak Allah, berarti kita adalah ahli-ahli waris. Amin saudara. Berhak untuk menerima setiap janji-janji Allah. Jadi setiap janji firman Tuhan yang ada dalam Alkitab itu jadi bagian setiap kita karena kita adalah anak-anak Allah. Yang mengerti katakan amin. Roh Kudus juga mengubah status kita. Dulunya kita adalah milik kerajaan kegelapan. Tapi Alkitab mengatakan Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Roh Kudus memeteraikan kita sehingga kita kemudian menjadi milik kepunyaan Tuhan. Jadi saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, menjadikan hidup buat Tuhan, ada Roh Kudus dalam kita itu meterai yang membuktikan bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Jadi kita ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kenapa kita ini milik kepunyaannya? Karena itu tidak perlu khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Karena Tuhan tidak akan biarkan kepunyaannya dihancurkan oleh musuh. Amin. Sesuatu yang kita sangat sayangi, tidak mungkin kita biarkan orang lain merusaknya. Apalagi Tuhan. Kita milik kepunyaannya. Dia sangat mengasihi kita, percayalah. Tuhan tidak akan membiarkan kita dihancurkan oleh musuh. Amin. Ada perlindungan penyertaan Tuhan tetap akan terus jadi bagian setiap kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Nah ini yang akan saya bagikan hari ini. Apa tujuan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita? Coba kita lihat saudara, kisah para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan yang begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi katakan waktu Roh Kudus turun atas kita, dia ada dalam kita, tujuannya apa? Supaya kita menerima kuasa. Kuasa untuk apa saudara? Untuk menjadi saksiku. Ku itu huruf besar, itu perkataan Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus ada dalam hidup kita, tujuannya apa? Supaya kita menjadi saksi-saksinya Kristus. Jadi Roh Kudus tinggal dalam kita itu bukan bicara tentang kita, tapi bicara tentang Kristus, katakan amin.
Amin saudara. Karena tujuan Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk supaya umat manusia diselamatkan. Dan Roh Kudus tinggal dalam kita, tujuannya apa saudara? Supaya kita bisa menjadi saksi Kristus. Kita diberi kuasa, diberikan kemampuan untuk menjadi saksi Kristus. Supaya lewat hidup kita akan ada banyak orang datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka bisa melihat Kristus, karya Kristus lewat kehidupan kita. Amin saudara. Jadi sekali lagi, Roh Kudus tinggal dalam kita, itu bukan bicara tentang kita. Yang pernah bicara tentang Kristus. Tuhan mau kita menjadi saksi-saksi Kristus di dunia ini. Supaya apa yang dikerjakan di salib itu bisa diketahui oleh banyak orang. Dipercaya oleh banyak orang dan banyak orang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus memberikan kita kuasa. Artinya Roh Kudus memberikan kita kemampuan. Untuk apa saudara? Untuk jadi saksi. Nah ada berapa kemampuan yang Roh Kudus berikan bagi kita supaya jadi saksi yang efektif. Yang pertama, Roh Kudus memberikan kita kemampuan, memberikan kita kuasa untuk bisa bermanfaat buat orang lain. Sekali lagi, Roh Kudus berikan kita kemampuan, Roh Kudus berikan kita kuasa untuk supaya kita bisa bermanfaat buat orang lain. Amin, saudara. Tuhan mau hidup kita jadi berkat buat orang lain. Tuhan mau kita bermanfaat buat orang lain. Karena saksi sejati adalah ketika hidupnya jadi berkat buat orang lain. Ada pepatah yang bilang begini, kesuksesan kita sebagai manusia bukan diukur seberapa tinggi kita mencapai puncak gunung. Tapi diukur seberapa rela kita membungkukkan diri kita untuk mengangkat orang yang terpuruk yang ada di bawah kita. Jadi saudara, kita disebut sukses kapan? Ketika kehidupan kita bermanfaat buat orang lain. Ketika kita jadi berkat buat orang lain. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang memanfaatkanmu, tidak usah sakit hati. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa kita masih bermanfaat. Amin saudara. Kenapa saya katakan bahwa Roh Kudus berikan kita kuasa untuk kita bisa bermanfaat buat orang lain? Karena begini. Roh Kudus yang pertama memampukan engkau dan saya untuk bisa berbuah. Sama-sama katakan berbuah, 2, 3. Dan sudah sering kita dengar bahwa kalau bicara tentang buah, ini bukan bicara tentang diri kita. Ini bicara sesuatu yang bisa dinikmati oleh pihak lain. Betul saudara? Kalau ada pohon berbuah, kalau pohon mangga berbuah, yang menikmati buah tersebut bukan pohon mangga tapi pihak lain. Demikian juga kita. Roh Kudus mampukan engkau dan saya untuk berbuah. Karena ketika Roh Kudus masuk dalam hidup kita, dia membarui roh kita. Dan semua sifat esensial, sifat mendasar yang dimiliki oleh Kristus, dia taruh dalam diri kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu semua sudah ada dalam diri kita. Nah tanpa Roh Kudus, tidak mungkin engkau dan saya bisa berbuah. Percayalah. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita bisa berbuah. Tapi dengan bantuan Roh Kudus tinggal dalam kita, itulah yang memampukan engkau dan saya untuk bisa menghasilkan buah sehingga hidup kita bisa dinikmati oleh orang lain. Amin saudara. Dan memang harus diakui Bapak Ibu Saudara, untuk berbuah itu memang tidak mudah saudara. Itu sulit. Kalau ada pohon mangga, kalau dia berbuah lebat saudara, maka semakin banyak buah dari pohon tersebut, maka semakin banyak beban yang harus dia tanggung. Setuju saudara? Demikian juga engkau dan saya. Semakin kita berbuah, ada banyak hal-hal yang perlu kita korbankan. Ada hal yang sukar yang harus kita lalui, tapi percayalah dengan bantuan Roh Kudus kita pasti mampu. Amin. Tuhan Yesus untuk bisa berbuah banyak, bahkan lewat namanya ada keselamatan. Itu tidak mudah. Dia harus meninggalkan surga yang mulia. Dia mengambil rupa seorang hamba. Jadi manusia. Kemudian taat sampai mati di kayu salib. Kemudian kita mengatakan karena ketaatannya, kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Dan itu tidak mudah untuk dilakukan. Tapi Roh Kudus dalam Yesus yang mampukan dia. Demikian juga engkau dan saya. Untuk kita jadi berkat buat banyak orang dengan kemampuan kita tidak mampu. Untuk berbuah kita tidak mampu. Tapi percayalah oleh Roh Kudus itu akan memampukan engkau dan saya untuk berbuah. Amin saudara? Yang berikutnya, kenapa saya katakan bahwa Roh Kudus membuat engkau dan saya bisa bermanfaat buat orang lain? Karena ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, yang dibawa pertama karakter Kristus atau buah roh, yang kedua dibawa adalah karunia. Karunia Roh Kudus. Ada 9 karunia Roh Kudus.
Bahkan kita bisa baca juga ada karunia motivasi, ada 7 dan 5 karunia jawatan. Nah kalau kita belajar tentang karunia Roh Kudus, tidak ada satupun karunia-karunia tersebut dipakai buat diri sendiri. Setuju saudara? Kesembilan karunia Roh Kudus dipakai untuk membangun jemaat. Alkitab mengatakan demikian. Kalau dihubungkan dengan karunia yang lain, karunia motivasi juga dibangun untuk apa? Dipakai untuk apa? Untuk saling melayani. Karunia jawatan dipakai untuk apa? Untuk bisa membangun tubuh Kristus buat pelayanan. Jadi setiap karunia-karunia yang Roh Kudus bawa dalam hidup kita, itu membuat engkau dan saya bisa bermanfaat buat orang lain. Bisa membangun jemaat, bisa saling melayani, dan bisa memperlengkapi orang lain. Amin. Jadi kita diberikan karunia Roh Kudus bukan supaya kita gagah-gagahan. Supaya kelihatan sakti, supaya kelihatan hebat, bukan saudara. Setiap karunia yang Tuhan taruh dalam diri kita tujuannya apa? Supaya kita bisa bermanfaat buat orang lain. Amin saudara. Yang pertama Roh Kudus mampukan engkau dan saya untuk bisa bermanfaat buat orang lain. Yang kedua saudara, Roh Kudus memampukan engkau dan saya untuk tangguh menghadapi apapun juga. Roh Kudus akan mampukan kita untuk apa saudara? Tangguh menghadapi apapun juga. Dalam hidup ini kita tidak akan terluput dengan yang namanya kesukaran-kesukaran. Kita tidak akan luput dengan yang namanya tantangan-tantangan. Tapi percayalah Roh Kudus akan mampukan engkau dan saya untuk bisa melewati itu. Bukan sekedar melewati saudara, tapi maksud saya begini, kita bisa melewati tantangan dalam kehidupan dengan tetap beriman dan taat kepada Tuhan tanpa menyangkal iman kita. Jadi saudara, Roh Kudus mampukan kita untuk menghadapi apapun juga. Dan bukan cuma menghadapi kesukaran, Roh Kudus juga akan memampukan kita untuk tetap ada dalam ketaatan kepada Tuhan. Tetap dalam iman kepada Tuhan ketika kita ada di posisi di atas. Setuju saudara? Karena banyak orang saudara, kuat ketika menderita, tidak kuat ketika diberkati. Ada yang seperti itu, tapi Roh Kudus dalam kita membuat engkau dan saya tetap kuat. Tetap dalam jalan-jalan Tuhan. Ketika engkau dan saya entah dalam penderitaan maupun ada dalam kelimpahan. Kita bisa lihat kehidupan Petrus, saudara. Saya bagikan bulan lalu. Petrus luar biasa, saudara. Dia seorang yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Alkitab mengatakan ketika Tuhan panggil Petrus, dia meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Satu kali Yesus mengatakan bahwa semua orang akan lari meninggalkan dia. Tapi Petrus mengatakan bahwa dia siap mati buat Yesus. Dia mengatakan bahwa dia siap mati buat Yesus. Dia siap menyerahkan nyawanya untuk Yesus. Tapi Yesus mengatakan sebelum ayam berkokok 2 kali engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Tapi Petrus berkeras bahwa dia tidak akan menyangkal Yesus. Dan saya yakin begini, ketika Petrus bilang ini bukan sekedar ucapan. Tapi saya yakin Petrus melakukannya dalam ketulusan. Saya yakin Petrus melakukan dia sungguh-sungguh bahwa dia tidak akan menyangkal Yesus. Buktinya saudara, Alkitab mengatakan Petrus sempat potong satu orang telinga seorang, saudara. Dia siap mati buat Yesus. Padahal ada pengawal-pengawal pada waktu itu. Tapi kemudian tiba di satu situasi datang hamba perempuan imam besar. Mengintimidasi Petrus. Akhirnya Petrus menyangkal Yesus. Menunjukkan begini. Kita punya niat sungguh-sungguh untuk mengiring Tuhan itu baik. Tapi itu tidak cukup. Amin. Tanpa Roh Kudus engkau dan saya tidak akan pernah bisa mengikuti Tuhan seumur hidup kita. Tapi Roh Kudus lah yang akan mampukan kita untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita lihat ketika Petrus dipenuhi Roh Kudus, dia berubah, saudara. Di depan Petrus bukan hamba perempuan imam besar, tapi imam besar yang anti Kristus di depan Petrus. Alkitab mengatakan Petrus tidak menyangkal Yesus. Dalam kesukaran dia tetap pertahankan imannya kepada Tuhan. Dan bukan cuma dalam kesukaran, tapi dalam kelimpahan pun Petrus tetap pertahankan ketaatan dan imannya kepada Tuhan. Kenapa saya katakan kelimpahan? Kalau kita baca di Kisah Rasul, saudara, kita mengatakan orang-orang membawa rumah-rumah yang mereka jual, tanah-tanah yang mereka jual, mereka taruh di kaki Petrus. Jadi Petrus punya hak untuk mengelola itu. Tapi Alkitab tidak menulis bahwa Petrus korupsi. Amin, saudara? Petrus tidak korupsi, tidak menyalahgunakan uang gereja. Alkitab mengatakan demikian. Saya percaya begini, kalau kita bersama dengan Roh Kudus, masalah apapun, tantangan apapun, tetap bisa kita hadapi, tetap bisa kita lewati. Bahkan dalam kelimpahan sekalipun, Roh Kudus akan mampukan kita untuk tetap ada dalam jalan-jalannya Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus.
Dan yang ketiga, saudara, Roh Kudus akan membuat engkau dan saya akan memampukan kita untuk berjalan dengan tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat. Memang saudara, buat kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, beriman sungguh-sungguh, mujizat bukan lagi tujuan kita. Tanda-tanda heran bukan lagi tujuan kita. Sekalipun kita tetap percaya bahwa itu masih berlaku. Kita harus beriman bahwa mujizat masih ada. Tanda-tanda heran masih ada, kita harus percaya itu. Tapi bukan itu yang jadi yang terutama dalam hidup kita. Amin. Itu buat kita orang yang sudah percaya. Tapi ingat, orang di luar sana, mereka butuh tanda. Saya tahu kiri kanan bilang orang di luar sana butuh tanda. Mereka harus melihat kuasa Allah dinyatakan, baru mereka bisa percaya. Makanya Roh Kudus berikan engkau dan saya otoritas untuk bergerak dalam kuasa Allah. Waktu kita mendoakan orang sakit akan disembuhkan. Orang-orang yang kerasukan setan tidak akan tahan ketika berhadapan dengan kita. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam kita. Amin. Saudara, beberapa tahun yang lalu, mungkin 1 tahun yang lalu, saudara, teman saya ajak saya pergi daerah Kalasei untuk berdoa seorang ibu, saudara. Dia menikah dengan seorang muslim. Dan dia waktu itu, saudara, mengalami sakit. Ketika kami masuk, saudara, kami angkat puji-pujian, dia mulai kerasukan. Dan dilepaskan saja itu, kami terus melayani dia. Dia melihat tanda, dia melihat kuasa. Akhirnya saudara, dia yang sudah menikah muslim, dia kembali kepada Yesus. Dan sekarang dia sangat setia. Bertumbuh di gereja, bahkan sekarang semua mulai melayani di FA. Itu bukti bahwa orang dunia butuh tanda. Amin saudara. Makanya hari ini percayalah saudara, setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, engkau punya kuasa untuk mengusir setan. Amin. Aminnya kurang meyakinkan. Amin saudara. Siapa yang pernah mengusir setan di sini? Katakan. Yang pernah diusir oleh setan. Percaya engkau punya kuasa, otoritas. Jadi ketika ada orang sakit, saudara, nggak usah capek-capek, sibuk-sibuk panggil pendeta, saudara. Langsung doakan, karena dalam dirimu ada kuasa. Amin. Ketika engkau berdoa buat orang-orang yang sakit, mereka disembuhkan. Itu buat mereka bisa datang kepada Tuhan. Mereka bisa percaya kepada Tuhan karena mereka melihat bahwa betul nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa. Haleluya. Kemudian saudara, yang keempat saudara. Mari kita lihat 2 Timotius pasal 1. 2 Timotius pasal 1. 2 Timotius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-14. Dikatakan begini. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi katakan bahwa Roh Kudus dalam diri kita itu berikan kita harta yang indah. Nah, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini. Peliharakanlah baik-baik kecakapan yang diberikan Allah kepadamu sebagai suatu pemberian melalui Roh Kudus yang hidup di dalam. Jadi Roh Kudus dalam diri kita memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang cakap. Amin. Memampukan engkau dan saya itu menjadi orang-orang yang bisa melakukan sesuatu. Percayalah bahwa kita di dunia ini bukanlah sebuah kebetulan. Setuju saudara? Kita ada di dunia ini bukan sebuah kebetulan. Kita dipanggil jadi orang percaya bukan sebuah kebetulan. Tuhan punya rencana atas hidup kita. Tuhan punya panggilan atas hidup kita. Setiap kita dipanggil untuk melakukan sesuatu. Ada panggilan khusus yang Tuhan berikan buat setiap kita supaya kita bisa berdampak. Nah percayalah, Roh Kudus itu kemudian yang tinggal dalam kita, ia akan memampukan kita menjadi orang yang cakap. Sehingga kita menjadi ahli di bidang di mana Tuhan tempatkan kita. Amin saudara. Kita bisa lihat di perjanjian lama. Karena Roh Kudus ada dalam hidup mereka, mereka menjadi orang-orang yang cakap. Yusuf menjadi orang yang cakap, Daniel menjadi orang yang cakap, menjadi orang-orang yang ahli di bidang mereka. Dan saya percaya itu juga berlaku buat kita. Dimanapun saudara ditempatkan, yakinlah bahwa Roh Kudus akan memampukan saudara menjadi orang-orang yang cakap, orang-orang yang mampu melakukan sesuatu sehingga engkau akan maksimal di mana engkau berada. Amin. Banyak kali ketika bicara tentang kecakapan, karena urapan Roh Kudus, orang mulai berpikir, oh itu berarti bahwa saya harus ada di gereja jadi worship leader, jadi pengkhotbah, melayani di altar. Betul itu, tapi bukan cuma seperti itu. Tapi pengurapan Roh Kudus dalam diri kita, itu membuat engkau dan saya cakap dimanapun kita ditempatkan. Kau akan jadi pengusaha yang cakap, dokter yang cakap. Kau mampu untuk melakukan sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus mengurapi kita.
Mampukan kita untuk melakukan sesuatu sehingga kita menjadi orang-orang yang unggul, orang-orang yang excellent dimanapun Tuhan tempatkan kita. Sehingga waktu orang melihat kita, mereka melihat sungguh bahwa Tuhan menyertai kita. Amin, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi saudara, saya percaya begini. Ketika kau dan saya bermanfaat buat orang lain, kita tangguh menghadapi apapun juga. Kita berjalan dalam kuasa Allah. Kita menjadi orang-orang yang ahli di bidang di mana Tuhan tempatkan kita. Maka kita akan menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif. Amin. Orang akan melihat karya Roh Kudus dalam hidup kita. Dan mereka bisa percaya kepada Yesus. Lewat hidup kita ada banyak orang bisa bertobat, percaya kepada Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, pertanyaannya begini. Apa respon kita ketika kita menyadari bahwa Roh Kudus itu sudah tinggal dalam kita? Atau apa tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus? Mari kita lihat saudara, Efesus pasal 4. Efesus pasalnya yang keempat. Efesus 4 ayatnya yang ke-30. Dikatakan begini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi Roh Kudus sudah tinggal dalam kita. Mari hargai dia. Mari hormati Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus. Amin. Setahu samping kiri kanan bilang jangan dukakan Roh Kudus. Bagaimana kita mendukakan Roh Kudus? Ayat 31 bilang begini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ini bicara tentang dosa. Kalau kita hidup di dalam dosa, kita hidup dalam kedagingan, dalam ketidakbenaran, itu mendukakan Roh Kudus. Pertanyaannya begini, kenapa hidup dalam kedagingan itu mendukakan Roh Kudus? Coba kita lihat saudara, Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6. Kejadian pasalnya yang ke-6. Kejadian 6 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan begini. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Mari kita lihat dalam terjemahan lain. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini. Terjemahan firman Allah yang hidup. Lalu Yahweh Tuhan berfirman, Rohku tidak akan terus-menerus diam di dalam manusia dan dipermalukan. Karena ia sama sekali jahat dan menuruti keinginan dagingnya semata-mata. Jadi ternyata begini. Kalau kita hidup mengikuti kedagingan kita hidup dalam dosa, Alkitab mengatakan bahwa kita lagi mempermalukan Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita yang beribadah hari ini, yang sudah percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kemudian kita masih hidup dalam dosa, kita masih berzina, kita masih korupsi, kita masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dengar baik. Kita lagi menghina, mempermalukan Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Itulah sebabnya dosa itu mendukakan Roh Kudus. Karena itu hiduplah dalam kebenaran. Amin Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita kembali ke Efesus tadi Saudara, ini yang terakhir. Saya undang main musik, boleh kembali ke alamnya. Efesus pasalnya yang keempat tadi Saudara. Hal apa yang mendukakan Roh Kudus? Dikatakan begini. Ayat 31 dan 32 dikatakan begini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kemarahan, pertikaian dan fitnah itu adalah hal-hal yang akan merusak hubungan antara sesama orang percaya. Setuju Saudara? Apa yang saya baca tadi itu akan merusak hubungan antara sesama orang percaya. Jadi begini. Ternyata Saudara, hubungan yang rusak itu mendukakan Roh Kudus. Kalau kita hidup dalam pertikaian, dalam kemarahan, kita hidup dalam fitnah, maka itu akan merusak hubungan dan itu akan mendukakan Roh Kudus. Tapi sebaliknya kita mengatakan kalau kita ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, itu akan pasti
menyukakan Roh Kudus. Amin. Sehingga Roh Kudus bisa bermanifestasi dalam komunitas kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Roh Kudus akan bermanifestasi di sana. Kenapa? Karena ada hubungan yang baik di sana. Amin Bapak Ibu Saudara. Kami baru ikut seminar baru-baru Saudara. Dikatakan bahwa setiap kita Saudara itu seperti benih. Semua kita sama seperti benih. Dan tidak ada yang salah dengan benih Saudara. Yang salah adalah tanah di mana benih itu ditanam. Kalau tanah di pinggir jalan, dia tidak bertumbuh. Dan seterusnya, saudara. Jadi tanah bicara tentang komunitas di mana kita berada. Dalam rumah tangga, itu bisa bicara dalam pelayanan, dalam gereja. Kalau kita ada pertikaian, kalau kita ada amarah, tidak saling tidak saling mengampuni satu dengan yang lain, kita lagi mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah air kehidupan tidak bisa manifestasikan dirinya. Sehingga tanah itu menjadi tanah yang tidak subur dan benih itu pasti mati. Betul saudara? Tapi kalau kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Dalam rumah tangga, dalam komunitas FA, dalam gereja, saya percaya begini. Kita lagi menyukakan Roh Kudus. Sehingga kehidupan kita akan tertanam di tanah yang benar. Kenapa? Karena ada air kehidupan Roh Kudus berkarya di sana. Kita akan bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, malam hari ini mari kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Jangan tinggal dalam kepahitan. Jangan tinggal dalam amarah. Bangun hubungan yang baik. Ada hubungan yang baik satu dengan yang lain. Karena saya beritahu begini, bahwa di akhir zaman ini Tuhan tidak akan pakai cuma satu orang. Tuhan akan pakai semua gereja Tuhan. Semua umat Tuhan akan dipakai oleh Tuhan. Jadi tidak ada yang namanya jemaat biasa. Kita semua jemaat yang luar biasa. Saya percaya kalau kita saling mengasihi dalam komunitas kita saling membangun, kita saling memperhatikan, maka Roh Kudus akan berkarya. Sehingga benih kehidupan kita akan tertanam sekali lagi. Dan kita akan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya selesai, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Boleh bangkit berdiri, kita angkat satu pujian buat Tuhan sebelum kita berdoa. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari malam hari ini percayalah bahwa Roh Kudus sudah tinggal dalam kita. Karena itu hormati kehadirannya dalam hidup kita. Jangan dukakan Roh Kudus. Kalau hari-hari ini kita hidup dalam ketidakbenaran, mari berdamai dengan Tuhan. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan menuntun engkau dan saya untuk ada dalam kebenaran. Berikan diri kita untuk dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Mari sembah Tuhan malam hari ini. Korea bakata.
Roh Kudus sudah dicurahkan. Masuk dalam lawatan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Roh Kudus kuasai hidup kami ini kami umat-Mu ya. Kami sembah Kau Yesus. Percaya pengurapannya sudah ada dalam kita. Percaya pengurapannya sudah ada dalam kita. Ini hidup kami ya Tuhan. Ini hidup kami serahkan kepada-Mu Roh Kudus. Tuntun kami ya Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan. Haleluya. Kuasai ruangan ini Roh Kudus. Berkarya di tengah-tengah kami lebih lagi ya Tuhan. Berikan penghormatan kepada Roh Kudus yang sudah tinggal dalam kita dan ada di tengah-tengah kita. Berikan penghormatan yang terbaik. Roh Kudus kuasai kehidupan kami. Berikan hidup kami untuk dituntun oleh Engkau, untuk dipimpin oleh Engkau, sehingga kuasa-Mu akan bekerja nyata dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang bisa beri manfaat buat orang lain. Kami tangguh untuk melewati apapun juga. Setiap kami ya Tuhan akan bergerak dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang cakap, orang-orang yang berhasil di bidang dimanapun Engkau tempatkan kami. Sehingga kami menjadi saksi-saksi yang efektif. Dan hidup kami banyak orang datang kepada Tuhan. Karena mereka melihat karya Roh Kudus nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Firman Tuhan sudah disampaikan. Meteraikan itu di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali sama Tuhan.